Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih di pelajaran kelima dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema Kisah Nabi Musa alaihissalam bagian 2. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kalian menyebut video ini didapatkan kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Setelah 10 tahun di Madian anak-anak Nabi Musa melanjutkan ke Mesir bersama istri dan anak-anaknya. Dalam perjalanan, ketika sampai di lereng gunung dan kedinginan, langit pun mulai gelap dan angin pun juga berhembus dengan kencang hingga memutuskan untuk beristirahat dan menyalakan api untuk menghangatkan badan mereka. Namun tak kunjung bisa api itu pun untuk menyala. Hingga akhirnya dari kejauhan terlihat ada sesuatu yang memancarkan cahaya. Dengan penasaran, Musa alaihissalam menghampiri tempat tersebut. Ternyata didapati sebuah pohon yang menyala api. Kemudian sekitar itu ada suara yang memanggilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam langsung bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan itu Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk melepas sandalnya, dan saat itulah Musa alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Musa alaihissalam juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam menghadapi Fir'aun dan menjadikan Harun sebagai teman berdakwah. Setelah itu ke Mesir dan menyampaikan misi untuk menghancurkan Fir'aun dan memberikan bukti bahwa Musa alaihissalam adalah utusannya dengan menunjukkan tongkat yang dapat dijadikan ular serta tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya, dan itulah merupakan dua mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Namun Fir'aun masih mendangkalnya dan masih ingkar kepadanya. Kemudian Fir'aun marah karena Musa alaihissalam terus mengusiknya untuk menyembah kepada Allah. Kemudian Musa alaihissalam dan Harun dipenjara, dan saat itu juga Fir'aun dan para penyihirnya untuk berkumpul dan bertanding pada Musa alaihissalam. Lalu Musa meladeninya, kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai kita berjumpa di suatu tempat. Alhasil para penyihir tersebut melemparkan tongkat mereka dan menjadikan ular-ular kecil, sedangkan Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan menjadikan ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil tersebut. Saat itulah banyak dari penyihir tersebut beriman, dan bahkan istrinya pun Asiyah juga ikut beriman. Namun Fir'aun sangat marah dan bahkan menyiksa dan membunuhnya. Saat itu Allah menghadap mereka dengan kemarau panjang, dan salah satu dari mereka usul kepada Fir'aun untuk meminta tolong kepada Tuhannya Musa, dan Fir'aun pun mengiyakannya untuk berdoa pada Allah akan diturunkan hujan. Dan Musa pun berdoa, dan seketika itu hujan turun. Namun Fir'aun lagi-lagi masih ingkar. Kemudian dari kemarahan itu, karena kehebatan Musa dan banyak dan pengikut balap tentaranya dan bahkan istri masuk Islam, Musa bersama pengikutnya meninggalkan negeri itu, dan Fir'aun mengejar mereka dan terhenti di Laut Merah. Saat itu mereka bingung, dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terhentang di hadapan mereka.
Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Sedangkan dari kejauhan Fir'aun turut mengejar mereka melewati laut yang membentang tersebut. Sesaat di tengah perjalanan dan pengikut Musa sudah berada di seberang, lalu Allah menurunkan dan mengembalikan laut merah tersebut seperti semula. Fir'aun dan tentanya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah SWT terhadap orang-orang yang durhaka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.